Assalamualaikum Mbak Yayen. Waalaikumsalam Mbak Alfi. Oh iya, hari ini jenengan jadi mau praktek coaching ya? Iya, jadi ya hari ini insya Allah nanti mau praktek coaching. Sama Mbak Nana ya? Iya, benar. Oke, kita diskusi dulu terkait dengan rubrik penilaiannya. Iya. Nanti jangan lupa harus sesuai dengan alur tirta. Masih Iya. ingat ya alur Iya. tirta itu yang seperti apa? Ya siap, masih ingat dari Ya, tujuan sampai tanggung jawab itu. identifikasi jangan lupa, rencana aksinya bagaimana, tanggung jawabnya Iya. tidak terlupakan. Iya. Kemudian harus sesuai dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, sama memaksimalkan potensi. Iya, baik. Dan siap. juga harus muncul nanti ketiga kompetensi intinya, yaitu presence, kehadiran Iya. penuhnya. Nanti gestur tubuh Mbak Yayen dengan si coachingnya itu harus sesuai gitu ya. Baik, Kemudian mendengarkan aktif dengan rasa itu ada receive, apresiasi, summarize, sama A-nya apa ya saya lupa. Iya. Ya itu harus semuanya harus terlampaui semuanya ya. Kemudian Iya, yang baik. terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sebelum Mbak Yayen praktek coaching nih, saya mau tanya-tanya dulu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nantinya? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Itu. Kalau mendengarkan aktif sudah Iya, terbiasa pastinya ya, itu sudah harus bisa fokus ya. ya. Kalau tidak nanti saya nggak bisa tahu apa masalah-masalah yang diungkapkan. Oke. Iya. Kemudian bagian kompetensi mana nanti yang ingin saya observasi? Saya ingin kompetensi semuanya dari mulai kefokusan saya, jadi dari dan penuh pertama itu, kemudian aktif dalam mendengarkan dengan rasa biar saya juga bisa tahu benar-benar masalahnya apa sih, begitu dengan rasa. Jadi tidak hanya sekedar mendengar pastikan masuk keluar gitu. Dan terakhir mengajukan pertanyaan secara berbobot itu. Gitu. Ya, ketiga-tiganya. Semuanya ya. Iya, Nanti semua. jadi saya amati dari awal sampai akhir Iya, ya. benar sekali. Bukan hanya di bagian apa gitu aja. Iya, semuanya. Oke, kalau semuanya. observasi. Berarti nanti saya penuh ya saat Iya. coaching itu ya. Iya, Oke. benar. Kemudian yang terakhir nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Mbak Yayen inginkan apa itu? Indikatornya yang ketercapaiannya intinya adalah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach itu. Kemudian nanti ingin menjalankan alur cerita itu dengan baik, kemudian sekaligus ingin mengembangkan atau meningkatkan dari potensi yang dimiliki oleh Mbak gitu. Nana itu ya. Oke. Kalau menurut Mbak Yayen nih, sebelum kegiatan coaching dilakukan, rentang nilai yang Mbak Yayen sendiri sudah pernah lakukan terhadap proses coaching yang sebelumnya itu di berapa dulu? Kalau Tentang yang 8 dulu. 8 dulu Iya, ya. pengennya sih naik ya. Iya, ya, Iya. nanti semoga setelah proses coaching nanti bisa naik lah. Ya, amin. Oke. Iya. Oke, nanti selamat menjalankan proses coaching dengan Mbak Nana. Semoga nanti Mbak Nana bisa mendapatkan solusinya dari permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Nana. Iya. Itu ya, Iya, Mbak baik Yayen ya. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Kak Alfi. Halo Mbak Nana. Halo Bu Yeye. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini terlihat ceria sekali ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Gini nih Mbak Nana, ada waktu ini? Alhamdulillah. Ngobrol? Ada Mbak. Ya, baik. Begini nih Mbak Nana, kita kan hari ini akan melakukan coaching. Iya. Iya, dengan Mbak Nana. Semoga Mbak Nana longgar dan nanti dari masalah-masalah yang ada apa semua ini nanti kita bisa bahas di sini gitu ya. Siap. Jadi ada satu pertanyaan nih Mbak Nana yang ingin saya ajukan. Jadi apa sih tujuannya ingin dicapai Mbak Nana dalam kegiatan coaching hari ini? Tujuan saya ini Mbak Yayan ya. Saya ingin banget ya belajar atau belajar pengolahan data atau saya mampu melakukan pengolahan data Mbak, khususnya di Excel seperti itu. Iya, soalnya kan tahun ini kan saya jadi diamanahi jadi wakakurikulum ya Mbak ya. Amanah itu buat saya tuh berat ya. Karena saya sendiri kelemahannya di pengolahan data. Walaupun kemarin saya SMK itu lulusan dari teknik rekayasa perangkat lunak ya, tapi kan saya tidak mendalami itu aplikasi Excel gitu ya. Jadi saya sangat dalam aplikasi ini saya sangat kurang sekali begitu. Gitu. Amanah luar biasa sekali Iya. yang diemban oleh Mbak Nana sebagai wakil. Semoga
sudah menjadi wakakurikulum. Hebat ya. Sebenarnya nggak mau tapi terpaksa. Mbak Nana tidak mau, tapi mungkin dari atasan menganggap Mbak Nana mampu. Ya. Oke, baik Mbak Nana. Kemudian apa definisi nih dari tujuan akhir yang diinginkan Mbak Nana itu sebenarnya? Kalau tujuannya saya menemukan itu Mbak solusi ya. Tadi kan saya kelemahannya di pengolahan data tadi, jadi saya ingin mencari solusi ya Mbak ya, untuk gimana caranya sih saya bisa membuat raport dengan bagus. Kemudian saya juga memahami rumus-rumus di Excel dengan bagus seperti itu, dan nantinya saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik, karena itu kan amanah kurikulum itu kan sangat banyak, terutama di bagian data-data kan banyak, belum lagi nanti juga mengerjakan transkrip nilai juga kan untuk yang kelas 12 seperti itu Ya, tugasnya luar biasa sekali itu ya Mbak Nana ya, tugasnya banyak dan kompleks. Karena kurikulum merupakan jantung dari sekolah ibaratnya gitu. Iya, betul. Jadi semua aktivitas, kegiatan dan lain-lain semua itu ada di tangannya kurikulum gitu, dengan ya masih ditambah sih dengan yang lain-lain gitu ya. Kemudian kita masuk ke tahap identifikasi nih Mbak Nana. Jadi apa yang membuat Mbak Nana ini merasa kesulitan ya tadi, terutama dalam pengelolaan data ya? Iya. Pengolahan apa pengelolaan? Pengolahan Ya, mengolah datanya ya, itu mengolah kesulitan. datanya ya Mbak ya. Jadi kan satu tim kurikulum itu kan ada 3 ya Mbak ya, saya sebagai wakakurikulumnya, dan 2 itu ada divisi seperti itu, dan satu tim saya itu ternyata tidak ada yang bisa Excel seperti itu. Ya, dulu waktu saya diamanahi jadi wakakurikulum ini kan Bapak Kepala Sekolah itu kan ini menyodorkan beberapa opsi teman ya, tim yang bisa masuk ke tim saya seperti itu. Nah, salah satunya kan teman saya itu kan juga basicnya matematika. Nah, beliau mikirnya itu, atau pandangan beliau, teman-teman yang dari eksak itu semuanya mampu dalam pengolahan data seperti itu. Nah, waktu pembuatan raport PTS kemarin kan saya kan bingung ya dengan rumusnya itu, kok gimana, kok ini nggak muncul nilainya seperti itu kan di raport. Terus saya tanya sama tim saya, ternyata tidak ada yang bisa Excel, semuanya mereka malah bingung. Ya akhirnya kan mau nggak mau saya belajar sendiri kayak gitu kan, belajar sendiri, kemudian ya harus mandiri, gimana caranya saya harus bisa kayak gitu. Apalagi ini kan deadline-nya kan harus segera ya Mbak ya, ini kan udah PAS, terus ya juga nanti ada rapotan juga kan habis ini, pokoknya deadline-nya hari ini sudah harus itu Mbak, sudah harus clear lah masalah raport seperti itu. Oke, jadi kalau tadi saya simpulkan ya dari identifikasi masalahnya itu, pertama adalah Mbak Nana tuh punya tim, tapi Iya. timnya itu akhirnya semua tidak bisa Excel. Betul, Dari betul situ sekali. sebagai wakakurikulum sendiri kan jadi berarti harus memulai diri untuk belajar dulu sebelum ngajarin yang lain Iya. gitu ya. Betul. Apalagi kalau dilihat dari masalah-masalah yang dihadapi itu, masalahnya semuanya kalau kurikulum tuh due date ya. Iya. Deadline-nya itu ada ya. Betul. Jadi bukan pekerjaan yang bisa nanti-nanti saja Iya. ya. Nanti, dan sudah terjadwal di kalender pendidikan. Itu ya Mbak Nana ya. Wah, itu sebenarnya tantangan dan masalah yang luar biasa. Tapi harapan saya dengan nanti di sini kita ada kegiatan coaching akan ada solusi. Jadi Mbak Nana, lantas dari situasi yang dihadapi Mbak Nana itu, apakah ada lantasan atau solusi nih kira-kira Mbak Nana nanti untuk menghadapi masalah-masalah itu apa? Kalau solusinya ya Mbak ya, saya pikir-pikir tadi ya, ya pertama saya harus menghubungi senior saya ya, kan masih ada tinggalan rapot ya dulu ya. Saya harus ketemu sama beliau lah, ngobrol lah kayak gitu, untuk tanya pas rapot yang beliau buat seperti itu kan banyak yang dikunci ya Mbak ya, banyak yang dikunci, terus ada passwordnya, jadi saya harus tanya sama beliau passwordnya apa seperti itu. Kemudian tanya rumus-rumusnya, kalau kendalanya nanti seperti ini, misalnya kan nilainya tidak muncul di raport, nggak bisa manggil datanya kayak gitu kan, saya kan harus tanya sama beliau rumusnya seperti apa, soalnya rumus-rumusnya itu bagi saya asing gitu loh Mbak, terus saya juga bingung ini kuncinya di mana, paling saya ngurutkan bagian oh ini sheet berapa kayak gitu yang dikunci kayak gitu. Iya ya. Berarti itu perlu ada koordinasi yang baik dengan senior sebelumnya gitu, atau pemangku kejabatan sebelumnya. Dan kita masuk ke rencana aksi, gitu kan? Tadi sebenarnya solusinya sudah disampaikan di situ. Kemudian
Kemudian prioritas nih yang dimiliki Mbak Nana itu nanti prioritasnya lebih ke apa gitu rencana aksi? Kalau prioritasnya tadi yang pertama tadi ya menemui senior, kemudian yang kedua belajar langsung sama beliau, kemudian yang ketiga langsung mengerjakan rapotnya ya atau mengedit rapot dari beliau. Kan siswanya kan udah berbeda ya Mbak ya. Dan kurikulumnya ini kan ada 2, Kumer sama K13. Jadi saya harus langsung ketika habis belajar sama beliau, saya habis itu langsung tancap gas ya, maksudnya tancap gas langsung itu apa namanya ngedit lah dari hasil belajar beliau langsung dipraktekkan langsung gitu. Oke, baik. Nah, kalau fokus nih, misalnya kalau strategi yang digunakan oleh Mbak Nana untuk mencapai tujuan agar bisa membuat raport dan mengolah data dengan baik. Oke, tadi setelah menemui beliau, kemudian saya langsung praktek ya. Habis itu selain itu saya juga mau itu Mbak cari di tutorial di YouTube lah, gimana caranya membuat raport itu yang bagus, dikemas yang bagus, kemudian orang lain juga mudah memahaminya raport tersebut. Oke, ini tentunya luar biasa ya, langkah-langkahnya juga sudah baik, nah rencana aksinya juga sudah terstruktur, fokus, detail ya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang Mbak Nana hadapi saat ini. Oke, baik, kita ke bagian tanggung jawab nih. Oke, baik, apa komitmen nih dari Mbak Nana terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Jadi komitmen yang pertama tadi ya saya harus tetap semangat, optimis. Kalau saya harus yakin kalau saya nanti bisa dan tetap belajar ya Mbak ya, karena pastinya beda permasalahan nanti beda lagi pemecahannya kayak gitu kan. Kemarin saya juga udah nyoba-nyoba ya, ternyata sudah dikasih tahu nih kuncinya ini, triknya di sini kayak gitu kan, passwordnya ini, ternyata beda kasus lagi. Saya harus konsultasi lagi kan sama beliau kayak gitu ya. Jadi harus harus sering koordinasi juga sama beliau. Kemudian sebenarnya semakin banyak kasus itu juga semakin saya belajar lebih banyak gitu kan. Kata kuncinya adalah jangan malas dan harus selalu terus belajar. Iya, kita sudah dapat ilmu ini, besok kita harus mendapatkan ilmu yang lain Iya, gitu. betul. Karena kan kalau ilmu itu sifatnya dinamis, Iya, itu akan semakin berkembang dan berubah, bisa berubah, bertambah, bisa juga berkurang dengan hasil riset dan penelitian yang berkembang pada saat ini. Kemudian siapa yang dapat membantu ini menjaga komitmen? Yang pertama mentor saya tadi, senior saya, kemudian juga bapak kepala sekolah ya pastinya ya. Saya sekiranya nantinya saya sudah mendapatkan solusi ini, saya juga harus berkonsultasi sama beliau juga, rapotnya kepakai atau tidak. Semoga saja dipakai ya, soalnya waktunya udah mepet banget juga. Kalaupun nantinya sekiranya saya merasa kok saya tidak mampu ya, kalau sekiranya besok Kumer masih lanjut, saya mau minta minta tolong lah sama kepala sekolah saya ya untuk mengajukan anggaran supaya tahun besok memakai aplikasi rapot kayak gitu, memakai aplikasi rapot yang pesan dari orang lain. Kan sekarang banyak ya Mbak ya penyedia aplikasi rapot seperti itu yang mungkin lebih efektif dan efisiensi kayak gitu. Kalau rapot yang kemarin saya buat atau yang saya pelajari itu masih pakai kode-kode kayak gitu kan, belum per by name. Jadi kalau salah kode aja nanti nggak akan muncul kayak gitu. Kalau sekarang kan udah per by name, misalkan manggil si A, klik si A, nanti datanya udah keluar semuanya. Kalau yang aplikasinya beliau itu masih per kode-kode, dibuat kode-kode kayak gitu. Jadi nanti pada intinya ya dengan pihak sekolah ya, terutama kepala sekolah yang tadi bisa menyediakan aplikasi yang lebih mudah digunakan oleh semuanya. Kita perlu menggunakan jasa orang ketiga biasanya untuk melengkapi dan kebutuhan dari teknologi kan sekarang sudah canggih lagi. Kalau kita tidak update atau mengikuti perkembangan zaman, tentunya nanti akan kalah dengan yang lainnya. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana nanti tindak lanjut dari kegiatan dari coaching pada kita? Kalau tindak lanjutnya dari ini ya Mbak ya, setelah coaching ini nanti saya habis ini mau konsultasi langsung ya sama senior saya, karena kemarin saya sudah berhasil ngedit raport ya,
sudah rapot kumernya kelas 10 sama kelas 11 sudah saya edit. Kemudian yang P5 saya sudah berikan juga kepada wali kelas, koordinator P5. Kemudian yang belum ini rapot K13-nya sudah selesai. Yang kumer kan sudah saya koordinasikan juga kemarin. Tapi saya perlu penguatan lagi untuk yang kumer. Yang K13 baru saya edit sama yang rapot program khusus. Jadi rapotnya banyak, Mbak. Karena kita pondok ya, rapotnya yang disediakan tuh kemarin Pak Kepala beraneka ragam, dan Pak Kepala sekolah pengennya yang program khusus kayak mapel kepesantrenan itu dipisahkan. Kalau tahun kemarin kan gabung ya, jadi saya harus mecah lagi kayak gitu. Jadi nanti mau konsultasi lagi nih, habis coaching saya mau konsultasi sama beliau, sekiranya masih ada enggak yang rumus yang error atau mungkin ternyata ada yang tidak terpanggil datanya kayak gitu, masih kosong seperti itu. Kemudian rata-rata peringkat itu kan riskan banget ya, apalagi nanti saya juga harus mengajari wali kelasnya juga gitu ya. Tugasnya luar biasa, banyak sekali, tapi insya Allah nanti akan bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Dengan niat yang baik, seorang guru adalah niatnya untuk mencerdaskan bangsa ini, calon generasi penerus bangsa. Ya itu tidak, ternyata tugas guru tidak hanya mengajar, ada tugas-tugas yang lain memang yang harus kita selesaikan demi meningkatkan kualitas dari sekolah, diri kita sendiri terutama, dan juga siswa kita. Baik Mbak Nana, terima kasih untuk meluangkan waktunya hari ini ya untuk kegiatan coaching kita pada hari ini. Jenengan adalah orang yang luar biasa, insya Allah masa kedepannya akan menjadi orang yang sukses. Amin. Terima kasih ya Mbak Nana. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Yayan? Seru sekali tadi coachingnya sama Mbak Nana ya? Iya, Mbak Alfi kebetulan sama Mbak Nana itu kan sudah kenal, akrab. Sebenarnya teman kecil yang ketemu lagi. Oh gitu. Iya. Oh, itu teman kecilnya. Teman kecil dan tetangga. Panas ya. Jadi bisa klop gitu ya? Iya, tapi seneng banget jadi kalau ngobrol dengan orang yang memang sudah tahu dengan kita. Sefrekuensi ya? Iya. Oke. Apa yang sudah Mbak Yayan lakukan tadi saat proses coachingnya yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang sudah diinginkan? Oke, intinya tadi kan saya pengen diobservasi semua ya gitu, walaupun fokusnya saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya atau Mbak Nana tadi. Saya sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dari masalah yang dihadapi oleh Mbak Nana. Tentunya kalau dari semua kompetensi itu saya sudah bisa fokus, kemudian juga sudah aktif untuk mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Nana tadi sebagai coach dan sebagai coach itu. Kalau indikator ketercapaiannya di awal sebelum proses coaching kita pra itu kan Mbak Yayan menyampaikan bahwa indikatornya itu adalah pengen si coach itu mendapatkan solusinya. Iya, nah itu sudah ketemu ya solusinya ya? Sudah. Alhamdulillah tadi solusinya sudah ketemu. Jadi coach sudah berhasil menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian selain itu juga dia mampu meningkatkan potensi yang dimilikinya. Gitu. Jadi Mbak Nana itu tidak merasa terjustifikasi, malah dia sendiri yang ngasih solusinya. Iya, dia menemukan ternyata solusinya apa gitu. Yang karena kan yang sebenarnya yang tahu kondisi dan lingkungannya itu kan dari kondisi itu dari Mbak Nana. Iya. Kalau ini kan sudah terjadi nih proses coachingnya, itu kira-kira Mbak Yayan udah meningkat belum tadi nilainya, rentang nilainya? Sudah meningkat ya rentang nilainya, dari saya lebih fokus pertama tadi ya, terus pertanyaan yang saya juga sudah lebih berbobot ya. Adalah skala kalau kemarin 8 saya bisa naik ke 8,5. Oh iya. Lumayan sedikit banget ya. Iya. Udah 8,5 ya? Iya. Sebentar lagi nanti proses coaching berikutnya mungkin jadi 9 ya? Iya, amin. Satu kali lagi mungkin udah 9 gitu. Iya, amin. Oke, tadi Mbak Nana menyampaikan tentang rapotan, tentang Excel, permasalahannya dia di Excel dan lain-lain ya. Itu dia sudah mendapatkan solusinya sendiri ya. Iya. Oke. Oke, saya akan menyampaikan sedikit catatan observasi saya bahwa Mbak Yayan tadi itu sudah melakukan proses coaching ke semuanya alur sudah terlaksana ya. Proses tirtanya itu sudah berjalan dengan sangat bagus, tujuan identifikasinya sudah mengarah, kemudian sampai ke rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah
terlampaui semuanya dengan sangat bagus. Bahkan Mbak Yayan itu sudah selayaknya guru BK tadi. Oh kayaknya. iya. Jadi Nanti double pancingan pertanyaannya itu sudah sangat sesuai gitu. Jadi akhirnya Mbak Nananya bisa terflor sendiri. Apa yang menjadi kompetensinya itu bisa tergali sendiri oleh beliau sendiri gitu ya. Kemudian tadi juga sudah memenuhi 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh. Tadi gesturnya Mbak Yen sudah sangat bagus, sudah mendengarkan aktif dengan rasa juga sangat bagus juga, karena Mbak Yen bisa menemukan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Mbak Nana. Kemudian mengajukan pertanyaan berobat, sebenarnya Mbak Yen sudah bisa kok. Jadi kan kemarin permasalahannya mengajukan pertanyaan berbobot, itu tadi sudah sangat berbobot pertanyaannya ya. Ya mungkin jam terbang ya yang sudah lebih tinggi. sudah nyatanya sudah di 8,5. Kalau saya menilai sudah 9 kok. Oh ya, terima kasih Mbak Alwi. Kemudian juga sudah memenuhi prinsip coaching tadi ya Mbak. Jadi kemitraannya Mbak Yayan menganggap Mbak Nana itu sudah seperti mitra sendiri. Jadi nggak ada strata bahwa coach itu lebih tinggi dari coachingnya gitu ya, coachingnya. Kemudian prosesnya kreatif sudah ada, memaksimalkan potensi. Tadi sudah terlihat jelas bahwa Mbak Nana itu akan belajar lebih giat lagi terkait dengan penguasaan Excelnya. Dia akan tanya-tanya kepada seniornya dan lain-lain. Kemudian kompetensi apa lagi ini yang ingin dikembangkan oleh Mbak Yayan setelah ini? Tentunya adalah mungkin saya harus bisa mendalami tentang alur tirta lagi, mencari contoh-contoh mungkin dari video dan lain-lain, atau dari cara seorang coach lain gitu, coach lain dalam mengcoaching coachnya seperti itu. Nanti kedepannya ketika saya menjadi seorang coach gitu, saya itu bisa menjadi coach yang baik, lebih baik dari praktek ini gitu. Benar-benar bisa menjadi seorang coach yang baik kedepannya seperti itu gitu Mbak. Oke, coaching ini juga nantinya bisa diterapkan juga ke murid-murid kita ya. Murid-muridnya itu mungkin bisa dalam mengatasi masalah, mungkin masalah pribadi atau masalah pembelajaran di sekolahnya. Kemudian juga coaching nggak hanya ke murid, nggak hanya ke rekan sejawat, bisa ke siapa saja ya. Dengan alur tirta semoga proses coaching berikutnya bisa berjalan lebih bagus lah. Itu saja Mbak Yen pertanyaan diskusi kita kali ini. Habis ini silahkan Mbak Yen melakukan aktivitas yang lain lagi, mungkin mau ngajar atau mau apa ini? Ya mungkin istirahat dulu. Oh iya capek ya? Iya perlu relaksasi juga ya kan ya. Oke, terima kasih atas waktunya, semoga nanti kedepannya lebih bagus lagi. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat siang,